Karena maksimal tunggakan kita hanya dihitung sampai 2 tahun. Setelah 2 2 tahun ya. tahun, walaupun dia udah menunggak 3 tahun, 4 tahun, dia nggak akan dihitung, hanya dihitung 2 tahunnya Sampai 2 aja. tahun aja mentok ya. Jadi Iya. nggak akan dihitung lagi kayak misalkan 3 tahun, 4 tahun. Iya, karena segala nanti macam. jadi menggulungnya Menggulung betul Pak. tinggi sekali. Makin berat gitu. juga Makin untuk berat. ada apa dan juga apa hubungannya. Apa nih ya? Ah, Biaya yang kami bayarkan itu adalah kumpulan dari seluruh iuran. Artinya ada gotong royong dari masyarakat lain yang membayar iuran yang tidak memakainya. Oke. Jadi pada saat kita sehat, kami berharap sobat kita jangan lupa untuk berterima kasih dengan masyarakat yang lain dengan membayar iuran secara Betul. rutin. Ada isu juga Pak, bakalan ada kenaikan iuran nih Pak. Itu bagaimana Pak? Ada efeknya nggak sih Pak, khususnya ke masyarakat yang ada di Provinsi Banten itu sendiri? Halo sobat kita, balik lagi barengan sama Zelvin di Ruang Kita Bebas Bicara. Dan sekali lagi pada kesempatan kali ini episode spesial dan lagi-lagi kita berterima kasih kepada Horizon Ultima Ratu Serang yang selalu mensupport Ruang Kita Podcast. Boleh kasih tepuk tangan untuk Ruang Kita Horizon Ultima Ratu Serang. Dan seperti yang udah aku bilang bahwa episode kali ini bakalan spesial sekali karena ini sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat khususnya juga di Kota Serang karena ini bisa dibilang salah satu hal yang sangat penting banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan kamu mungkin punya beberapa kerabat, keluarga atau bahkan diri kamu sendiri mengidap penyakit tertentu gitu. Karena ada salah satu hal juga, ini menjadi program besar pemerintah juga dan kita bakalan kulik juga karena udah bersama kita spesial di hari ini. Mari kita sambut, ini adalah Kepala Cabang BPJS Kota Serang, ada Bapak Adiwan Kodar. Panjang banget ya, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Adi. Siap. Atas kesempatan dan juga waktunya. Siap. Pengen diajak makasih ngobrol-ngobrol. Juga udah diundang buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Siap. Luar biasa. Dan ya kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang BPJS Kesehatan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kota Serang. Karena Pak Adi ini adalah kepala cabang ya Pak? Iya, kantor cabang Serang. Kantor cabang Serang, ya, betul. Karena kita di kantor cabang Serang ini bukan hanya di Kota Serang, tapi juga meliputi area kabupaten, kemudian juga di Cilegon, Lebak, dan juga Pandeglang. Wow, luar biasa. Oke, tapi sebelum kita masuk ke situ, sobat kita, Zelmi penasaran dulu nih ya. Kalau misalkan aku lihat dari muka, kayaknya bukan asli orang Serang ya, Pak Adi. Bisa diceritain dulu nggak asal mulanya nih sebenarnya orang mana dan juga gimana ceritanya bisa gujuk-gujuk menjadi kepala BPJS di Serang cabang gitu. Serang Betul. Gitu ya. Monggo. Ya, halo sobat kita ya. Kalau buat sapaan dengan pemirsa yang nanti menyaksikan kita gitu ya. Kalau boleh cerita gitu ya, dan pertama saya sangat happy dan senang sekali bisa berbagi di sini gitu ya, bisa mengenal dan juga bisa bersapa melalui kanal Ruang Kita gitu ya, untuk bisa menyapa sobat kita dimanapun berada gitu ya. Kalau bicara pengalaman gitu ya dan histori bagaimana kok bisa akhirnya ada di Kota Serang, karena ini adalah tuntutan pekerjaan gitu ya. Saya dulu memutuskan memang masuk ke Askes, kemudian setelah di Askes bertransformasi, Askesnya menjadi BPJS Kesehatan, sehingga kalau kita di BPJS Kesehatan yang notabene memang lembaga pemerintah yang bersifat vertikal, sehingga kita harus siap ditugaskan di mana saja gitu. Dan sebelum di Kota Serang sebetulnya sudah beberapa tempat bertugasnya, pernah di daerah Jakarta Pusat, kemudian juga di Jawa Barat, Purwakarta, kemudian pernah juga di Pontianak, Kalimantan Barat gitu ya, kemudian juga pernah di Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung gitu ya. Jadi ya ini sekarang dapat amanah untuk di wilayah Banten, khususnya di kantor cabang Serang, meliputi tadi ya kota dan kabupaten Serang, kota Cilegon, Pandeglang, dan juga Lebak gitu ya, Rangkas Bitung. Mudah-mudahan bisa berkontribusi, bisa banyak bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan untuk sama-sama
memberikan perlindungan yang Betul. optimal kepada masyarakat Betul. gitu ya, terkait dengan kesehatan, sehingga derajat kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerja kami dan juga sebetulnya seluruh Banten ini bisa optimal Ya. gitu ya, sesuai dengan target dan harapan kita bersama. Betul, luar biasa. Itu tadi udah dijelasin juga sobat kita bahwa sebenarnya bukan gujuk-gujuk memimpin kantor cabang Serang, tapi udah banyak juga, salah satu tadi Jakarta Pusat sempat juga, ke Kalimantan sempat juga Pak Adi ya, Iya, Sumatera Selatan sempat juga, iya. Bangka Belitung, Bangka pokoknya udah Belitung. banyak banget. Oke, Iya, iya, sebelum iya. kita masuk lebih dalam, ada yang pengen masuk dulu Pak Adi? Iya, Monggo. iya, iya, iya. Halo Siap. Mas. Siap. Selamat siang. Apa Menyenangkan nih? sekali ngobrol-ngobrol di sini ya. Iya kan? Ada minumannya. Ada minumannya gitu ya. betul. Karena nanti pembicaraan kita akan lebih dalam, butuh air gitu Pak, Iya, biar nggak terlalu kering. biar ini ya, biar nggak seret ya. Biar nggak seret, betul Pak Adi. Ada apa aja nih Mas, bisa dijelasin? Kami buat cafe latte dan es jeruk fresh. Oke. Cafe latte harganya berapa di Horizon? 45.000 45.000 aja. Kalau tadi jeruk ini? sama 45.000. Ya. Oke. Terima kasih ya Mas ya. Ya, makasih Luar banyak. biasa. Boleh monggo kita cicip Ya. dulu Pak Adi. Kemasannya juga nggak pelit ya, banyak. Banyak, betul ya. Jadi jangan salah juga kalau misalkan sobat kita nih yang ada di rumah pengen staycation, pengen work from hotel gitu ya, biar keluar dari hingar-bingar tempat kerja gitu, bisa juga langsung ke Horizon Ultima Ratu Serang karena banyak sekali promonya. Kalau misalkan kamu pengen nyantai-nyantai sambil ngopi, ditemenin sama cemilan, kamu bisa cek aja paketnya ada di Sebat Dulz. Itu harganya cuma 45.000 aja. Dan kalau misalkan kamu pengen makan juga dengan taste atau rasa Asia, kamu bisa langsung cek aja ada Asian of Taste. Harganya juga murah banget, cuman di 95.000 aja kamu udah dapat beberapa makanan gitu. Ditambah lagi kalau misalkan kamu pengen nginep di hari Minggu, kita punya promo ada Sunday Fun, itu harganya cuman 569.000 aja Pak Adi. Kamu udah dapat 2 packs breakfast, ditambah lagi kamu bisa free akses ke swimming poolnya. Luar biasa. Langsung dicek dan juga follow juga Instagram di Horizon Ultima Ratu Serang. Ya. Menyenangkan sekali penawarannya ya. Ya, betul. Harus coba kayaknya nih. Betul. Mungkin BPJS Kesehatan kalau misalkan pengen buat acara-acara bisa juga Pak, monggo di Horizon Ya. Ultima Ratu Serang ya Pak. Betul, karena di sini juga lokasinya, aksesnya mudah gitu ya. Jadi kita juga beberapa kali memang ngadain acara juga di sini, meeting gitu ya di atas, gitu Betul. ya, di ballroom dan Betul. juga di meeting room yang lain. Iya, betul. Luar biasa. Sekarang kita masuk ke program BPJS. Sebelum kita masuk ke program-programnya dan juga mungkin beberapa hal yang ada di dalam situ gitu ya Pak. Bisa dijelasin nggak sih Pak, cakupan BPJS kesehatan yang ada di Kota Serang tuh saat ini apa aja sih Pak? Mungkin sobat kita juga masih ada yang bingung gitu loh. Iya. Buat sobat kita gitu ya, senang sekali gitu ya, kembali lagi saya menyampaikan perasaan happy saya karena memang bisa akhirnya bisa ada di kanal ini dan bisa menyapa secara langsung sobat kita gitu ya. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kami BPJS Kesehatan, namanya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang gitu ya, karena memang dia bukan hanya untuk area Kota Serang saja gitu ya. Tadi karena untuk wilayah kerja kami 5 dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten gitu ya. Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, kemudian Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak gitu ya, Rangkas Bitung. Nah, itu yang kami handle gitu ya. Kami laksanakan aktivitas sehari-hari di mana aktivitas kami itu mulai dari pengelolaan kepesertaan, kalau istilah regulasinya itu risk pooling gitu ya, pengumpulan resiko masyarakat gitu ya dengan pengelolaan kepesertaan, dimulai dari pendaftaran, kemudian perpindahan peserta gitu ya, pokoknya segala administrasi yang berhubungan dengan kepesertaan itu kami kelola. Betul. Kemudian berikutnya pengelolaan yang kami lakukan terkait dengan pengumpulan iuran. Jadi collecting iuran mulai dari semua segmen, di situ ada dari pemerintah, ada dari badan usaha, perusahaan, ada dari individu gitu ya. Nah, yang dari individu ini yang paling menantang memang karena harus kolek satu persatu gitu ya. Rupiah demi rupiah harus dikumpulkan dari orang per orang, dan ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk collecting atau pengumpulan iuran, bukan hanya di negara kita, di negara lain pun yang relatif lebih maju memang
segmen informal atau mandiri ini menjadi tantangan. Betul. Karena cakupan atau persentase kolektabilitasnya ini selalu tidak bisa mencapai 100% gitu ya, karena banyak masyarakat kita yang akhirnya dengan berbagai alasan, ada alasan ability, kemampuan, ada alasan willingness gitu ya, memang tidak tertib saja membayar gitu ya, akhirnya memang ada tunggakan di masyarakat. Nah, itu yang kedua yang kami lakukan, pengelolaan terkait dengan pengumpulan iuran. Nah, yang ketiga, segala hal yang berhubungan dengan pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Jadi mulai dari kerjasama dengan paskesnya, memastikan paskes ini comply dengan ketentuan kontrak, kemudian memastikan mutunya terjaga gitu, pelayanannya dilakukan dengan baik gitu, tidak ada penyimpangan di situ, kemudian memproses klaimnya sampai dengan membayarkan klaim. Itu kami lakukan di BPJS Kesehatan. Jadi bukan hanya membayar, tapi mulai dari awal mengelola peserta, pendaftaran, iuran, kemudian pembayaran klaimnya. Wow, jadi memang prosesnya panjang juga ya. Ada 3 tadi inti poin pokoknya gitu ya. Pesertaan, terus juga iuran dan itu tadi pelayanan kesehatan. Biaya pelayanan kesehatannya sobat kita. Kalau misalkan aku tanya juga nih Pak Adi, ada program prioritas gak sih dari BPJS, khususnya yang ada di Banten ya kita sebut ya Pak ya? Ada program prioritasnya Pak? Sebetulnya prioritas BPJS Kesehatan kan memang kami hadir gitu ya sebagai program pemerintah, tujuannya kan untuk memberikan atau sebagai salah satu tools untuk mewujudkan kesejahteraan gitu ya masyarakat. Karena ketika orang sudah kebutuhan dasarnya yaitu pendidikan dan kesehatan, terutama kesehatan terpenuhi, relatif gitu ya, kebutuhan yang lain itu ya bisa dipenuhi lah. Yang penting kebutuhan basicnya dulu sudah terlindungi gitu ya, sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat kita. Nah, apa yang kami lakukan, apa yang kami harus lakukan ya tentu kami dengan yang kami lakukan ini adalah membuka akses pelayanan kesehatan gitu ya. Dengan kami koordinasi penambahan peserta, kemudian juga penambahan paskes, askes berobat ini akan terbuka gitu ya. Kemudian berikutnya kami juga tadi yang menjadi tujuan kami adalah memberikan perlindungan pembiayaan, jangan sampai ada orang yang akhirnya tidak mampu membayar gitu ya pelayanan kesehatannya, itu namanya proteksi finansialnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kami bekerja sama dengan stakeholder terkait ya dan pemerintah daerah pemangku kepentingan untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan. Nah, jadi dari 2023 kemarin kita prioritasnya fokusnya transformasi mutu layanan gitu ya. Bagaimana memastikan bahwa bukan hanya pesertanya yang optimal, karena kan sekarang sudah secara nasional itu 98% dari seluruh penduduk Indonesia yang sudah jadi peserta. Memang masih ada PR di keaktifan gitu ya, karena kadang udah pernah daftar tapi nggak aktif gitu ya, karena keaktifan kita masih di bawah 80% gitu secara nasional. Jadi memang kami bagaimana mendorong dan memastikan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh tentu mitra kami fasilitas kesehatan dan kami sendiri gitu. Itu yang menjadi concern kami selalu terkait dengan bagaimana memastikan mutu layanan ini dengan transformasi mutu layanan. Kemudian kami juga fokus gitu ya, ingin membuat program JKN ini terus bisa memberikan manfaatnya kepada masyarakat, sehingga kami memastikan UHC (Universal Health Coverage) itu bisa terjadi pada setiap daerah kabupaten kota. Karena kalau sudah UHC artinya kan cakupannya sudah optimal di atas 98%, keaktifannya juga di atas 80%, artinya masyarakat yang terjaminnya ini lebih banyak lagi gitu ya, dan masyarakat yang terbantunya lebih banyak lagi yang tidak punya hambatan. Dan untuk peserta mandiri kita juga punya program unggulan gitu ya, yang kita tahu bahwa harapan kita bersama tidak menunggak, tapi kalaupun ternyata menunggak karena ada alasan kemampuan, mungkin hal-hal yang tidak bisa kita hindari, akhirnya ada tunggakan, maka kita ada program untuk mencicil tunggakan tersebut. Gitu ya. Dengan program rehab namanya. Iya, rehab di JKN juga ada kalau nggak salah ya. Ada di Mobile JKN. Betul.
Betul. Nanti kita bakalan bahas juga terkait dengan aplikasinya itu seperti apa. Apalagi kan sekarang mungkin banyak juga generasi Z memang sudah apa ya bisa dibilang juga udah ngerti gitu Pak cara makainya secara digital gitu. Tapi kan masih banyak juga nih orang-orang tua yang aku lihat juga ke rumah sakit, ke ke puskesmas masih sendiri gitu dan mereka belum tahu nih cara penggunaan dari mobile JKN itu sendiri. Nanti bakalan kita kasih tahu juga bagaimana caranya dan juga mungkin apakah ada sosialisasi dan juga bentuk edukasinya. Tapi sebelum itu Pak, BPJS ini menjadi salah satu itu tadi betul program dasar juga khususnya bagi Indonesia karena itu mencakup kesehatan dan itu tadi kalau misalkan basicnya sudah aman, kayak misalkan pendidikannya aman, kesehatannya aman, insya Allah nanti masyarakat Indonesia khususnya juga yang ada di Provinsi Banten bisa sejahtera gitu. Dan BPJS ini salah satu hal yang sangat penting juga dan bisa dibilang banyak sekali menjadi omongan dan juga obrolan karena gak sekali dua kali banyak sekali hal-hal viral yang terjadi terkait dengan BPJS kayak misalkan secara pelayanannya terus juga secara apa ya bisa dibilang juga kebijakannya dan juga apa-apanya. Nanti bakalan kita bahas ke situ juga Pak Adiwan. Sebetulnya dengan pertumbuhan optimalisasi layanan yang begitu tinggi memang saat ini perlu kelihatannya pemerintah sedang bersama dengan organisasi dan lembaga terkait gitu ya sedang membahas seperti apa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah gitu ya karena memang tadi kembali lagi bahwa biaya pelayanan kesehatan terus naik gitu ya tapi kalau iurannya cenderung stagnan kan tentu agar membuat perlu ada upaya membuat program ini tetap bisa sustain dan berkelanjutan gitu. Sehingga memang kemungkinan ke depannya memang akan ada penyesuaian iuran tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah pasti akan mempertimbangkan segala aspek gitu ya dalam melakukan penyesuaian iuran. Bisa jadi ya tentu porsinya pemerintah terlebih dahulu yang akan dioptimalkan. Kalaupun memang tadi kembali lagi porsi pemerintah sudah optimal, jadi sebagian kecil saja yang melibatkan peran dari masyarakat. Dan kami berharap juga masyarakat legowo gitu ya kalau memang ada penyesuaian karena ini tujuannya adalah untuk membuat program ini tetap berkelanjutan tetap bisa memberikan manfaat secara optimal memang di satu sisi ada hal yang kurang sedikit-sedikit tapi ya dengan berkembangnya dan berkelanjutannya program ini mudah-mudahan makin kesini makin bisa disempurnakan. Oke, luar biasa dan itu tadi ya itu yang kita harapkan juga dan semoga saja bisa menjadi informasi juga nih untuk masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Banten agar itu tadi bukan gujuk-gujuk tiba-tiba harganya naik dan juga nambah gitu iuran tapi ada beberapa hal juga yang harus disesuaikan itu tadi. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Di awal saja sudah cukup menjelaskan, bisa kita minum lagi Pak Adi, monggo ya. Karena kayaknya nanti udah mulai seret ya. Sudah mulai seret. Pertanyaannya akan semakin dalam soal nanti Pak Adi. Karena aku juga salah satu pengguna Pak. Bisa dicicil ya ternyata ya, bisa dicicil. Nanti bakalan nanya juga tuh terkait itu ada rehab ya Pak ya. Bisa dijelasin sedikit sih Pak, caranya tuh gimana sih? Apakah mesti bayarnya tuh seperti apa, terus sistemnya gimana, pembayaran prosesnya gimana? Iya, jadi kalau kita ngomongin rehab sebetulnya ini solusi untuk teman-teman atau saudara kita yang punya tunggakan. Walaupun ini adalah jalan keluar yang seharusnya kami berharap sebenarnya tidak dipakai gitu ya. Karena artinya kita sudah rutin membayar iuran gitu ya. Itu yang sangat kami harapkan karena setiap bulan gitu ya buat sobat kita gitu ya perlu kami sampaikan bahwa setiap bulan kan BPJS punya kewajiban untuk membayarkan biaya pelayanan kesehatan dari masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Ada yang namanya kapitasi gitu ya. Itu tiap tanggal 15 harus dibayar gitu ya. Kemudian ada yang namanya biaya klaim dari rumah sakit gitu setiap bulan diklaimkan biaya pelayanan yang dari rumah sakit itu ya dari peserta yang dirawat. Nah kami setiap bulan itu udah pasti tuh sekitar sekian gitu ya kalau kita sebetulnya di Provinsi Banten ini untuk 2024 kemarin itu 7,4 triliun gitu ya seprovinsi Banten gitu ya biaya yang kita bayarkan ke fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, itu biayanya sudah rutin tuh setiap bulan ada. Dari mana kami punya kemampuan untuk bayar? Seluruhnya sumbernya dari iuran gitu ya.
Nah, jadi kami betapa sangat berartinya pembayaran Betul. iuran dari masyarakat kita, Betul. walaupun 35.000 Ya. gitu ya, 100.000 per orang per jiwa gitu ya. Itu semuanya sangat kami hargai gitu ya, karena memang itu kewajiban kita setelah kita mendaftar jadi peserta, tentu berikutnya kewajiban kita membayar. Dan jangan sampai juga gitu ya, ada yang sudah pernah memanfaatkan biaya pelayanan kesehatan, Ya. misalnya dia daftar karena mau berobat Berobat. gitu ya, kemudian setelah berobat nggak bayar lagi, gitu. Itu Nah, kan gotong royongnya nggak ada sama sekali gitu betul. ya. Karena begitu dia sakit, Sakit. kemudian baru bayar sebulan kan, kalau dia kelas 3 baru bayar 35.000. 35.000. Tapi begitu sakitnya kan kalau bicara mungkin sakitnya operasi Operasi, misalnya betul. usus buntu atau apa, mungkin sekitaran 5 sampai 10 juta Betul. misalnya. Nah, kan 10 juta dengan 35.000 Iya. gimana perbandingannya? Betul. Memang biaya yang kami bayarkan itu adalah kumpulan dari seluruh iuran. Artinya ada gotong royong dari masyarakat lain yang Iya. membayar iuran yang tidak memakainya. Oke. Jadi pada saat kita sehat, kami berharap sobat kita jangan lupa untuk berterima kasih dengan masyarakat yang lain dengan membayar iuran secara Betul. rutin, Betul. gitu ya. Nah, balik lagi nih ke rehab gitu ya. Nah, Rehab ini sebetulnya tadi adalah solusi untuk teman-teman kita yang memang saat ini sudah terlanjur ada tunggakan. oke. Dan ternyata tunggakannya ini karena udah 6 bulan, 10 Ya. bulan gitu, atau maksimalnya 24 bulan, mungkin nilainya 3 juta atau Oke. 2 juta atau lebih gitu ya. Nah, terasa berat kalau mau langsung dilunasi gitu ya. Makanya kita siapkan sebuah sistem pembayaran bertahap gitu ya, dengan yang kita singkat dengan rehab. Oke. Nah, itu bisa dicicil oleh masyarakat gitu ya, silahkan bisa daftar lewat Care Center 165 atau lewat Mobile JKN. Ada menunya rehab, itu bisa diklik, nanti di situ tinggal masukkan mau berapa bulan nyicilnya, nanti iurannya langsung tergenerate, langsung terhitung, Ya. kemudian daftar, nanti langsung mulai pembayaran secara bertahap gitu ya, Oke. sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang bisa ikut rehab ini kalau yang memang punya tunggakan 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Oke. Karena maksimal tunggakan kita hanya dihitung sampai 2 tahun. Setelah 2 2 tahun. tahun, walaupun dia udah menunggak 3 tahun, 4 tahun, dia nggak akan dihitung, hanya dihitung 2 tahunnya Sampai 2 aja. tahun aja mentok ya. Iya. Jadi nggak akan dihitung lagi kayak misalkan 3 tahun, 4 tahun. Iya, karena segala nanti macam. jadi menggulungnya Menggulung, betul Pak. tinggi sekali. Makin berat gitu. juga Makin berat untuk juga. dibuka kembali gitu dan juga Iya. diaktifkan gitu ya sobat kita Sebetulnya ya. pesannya harusnya biar tidak berat, bayar iuran secara rutin. Betul, betul. Ada rehab ya, ada rehab dibayar betul. Tapi Pak, aku penasaran juga, ketika orang yang memiliki tunggakan itu tadi mungkin udah 4 bulan dan dia masih proses mencicil di rehab itu, tetap bisa digunakan-kah BPJS-nya atau harus dilunasi dulu baru bisa digunakan? Nah ini memang karena ini adalah solusi ataupun juga jalan keluar buat teman-teman kita atau saudara kita yang memang punya uang segini dulu, Ya. karena adanya sekian gitu ya. Tapi kalau nggak dipakai buat, nggak disetorkan, nanti dipakai buat yang lain gitu ya. Akhirnya memang kita carikan solusi ini. Dia bisa menyetor gitu ya, bayar, tapi memang kartunya baru bisa dipakai setelah dia lunas, Oh, gitu melunasi, ya, oke. atau selesai cicilannya. Oke, wow luar biasa. Dan itu tadi ya salah satu hal yang harus kita pegang teguh juga bahwa BPJS ini adalah gimana caranya sesama masyarakat nih saling gotong royong, Iya. tolong menolong juga. Jadi kalau misalkan kamu mungkin ngerasa masih sehat gitu dan aku belum pernah merasakan manfaat dari BPJS karena aku sehat selalu gitu. Iya. Ya belum tentu juga gitu ya. Iya. Tapi kan dengan kita seperti itu kita ngebantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Yang kesulitan lain. juga gitu ya Pak Betul. Adi ya. Karena satu orang yang berobat, misalnya kayak cuci darah, itu kan cuci darah itu satu orang sebulan itu kan 8 kalian ya rata-rata. Karena seminggu 2 kali. Sekitaran 8 juta gitu ya. Itu butuh 300-an orang yang diambil iuran dari 300 orang untuk membayar hanya satu orang cuci darah satu bulan. Sementara di rumah sakit saja gitu ya, ada 20 orangan gitu ya yang setiap harinya cuci darah. Setiap hari gitu ya. Jadi demikian kondisinya. Jadi kalau ada yang bertanya kemana iurannya gitu ya, iurannya itu digunakan untuk
membantu saudara kita yang lain yang memang saat ini membutuhkan biaya pelayanan kesehatan. Dan saat ini ketika kita masih sehat, lebih baik kita bagian yang memberi daripada yang menerima. Betul, gitu. setuju. Jadi setuju. itu sebagai, kita anggap aja sebagai sistem gotong royong dan jariah amal kita gitu ya kepada saudara kita atau teman-teman yang lain. Oke, luar biasa. Udah ada yang rajin bayar iuran nih Pak. Terus kelasnya kelas 1 juga kita bilang. Tapi ketika kita masuk ke Vaskes gitu ya, Vaskes 1 atau rujukan gitu, biasanya ada sedikit beberapa orang mengalami perbedaan dalam proses penanganannya gitu Pak. Iya. Dan bukan sekali 2 kali banget gitu ya Pak. Banyak sekali kejadian, mulai itu di sosial media udah banyak kejadian, langsung juga ngomong, cerita dan segala macam banyak. Tanggapan Bapak sebagai bisa dibilang juga perwakilan dari BPJS, dan juga ada hal yang dilakukan nggak sih Pak dari BPJS itu sendiri untuk mengurangi masalah-masalah seperti ini Pak? Iya, jadi itulah yang saat ini menjadi concern kami gitu ya, bagaimana memastikan bahwa layanan yang diterima oleh masyarakat ini sesuai dengan ketentuan gitu ya. Memang menjadi tantangan karena BPJS Kesehatan itu kan tidak memberikan layanan secara langsung gitu ya, karena melalui mitra. Kalau yang kami berikan secara langsung adalah proses layanan administrasi di BPJS Kesehatannya, kayak pendaftaran jadi peserta gitu ya. Itu kami lakukan sendiri di kantor cabang, kantor kabupaten, kemudian di kanal layanan tidak tatap muka gitu ya, yang online gitu ya. Tapi karena petugas kita kan kita bisa memberikan standar yang begitu tinggi gitu ya. Yang tantangannya adalah layanan yang diberikan oleh mitra kita, fasilitas kesehatan, baik di tingkat primer maupun tingkat lanjutan. Primer itu kita punya puskesmas, kemudian kerjasama dengan klinik, kerjasama dengan dokter praktek perorangan. Itu yang memberikan pelayanan. Kemudian kalau di rumah sakit, di tingkat lanjutan itu rumah sakit baik dari tipe D sampai dengan tipe yang paling tinggi A atau rujukan nasional yang di RSCM, Darmais dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu yang menjadi tantangan gitu ya. Nah kalau saat ini masih terjadi adanya layanan yang dirasakan tidak sesuai gitu ya, maka bisa disampaikan ke kami gitu ya informasinya, sehingga itu menjadi evaluasi kami kepada fasilitas kesehatan. Karena kami dalam bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tentu ada kontrak di situ gitu ya, ada MOU, apa aja hak dan kewajibannya, bagaimana standar ketentuannya, tentu di situ sudah diatur, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada iur biaya kalau tidak naik kelas gitu ya, tidak boleh ada pembelian obat sendiri, tidak boleh ada layanan yang judes dan lain sebagainya. Itu sebenarnya diatur di dalam kontrak gitu ya. Tapi kita akan evaluasi minimal biasanya 2 kali dalam 1 tahun gitu ya, di pertengahan tahun dan di akhir tahun untuk melanjutkan kerjasama. Karena kalau pas evaluasi ternyata komitmennya tidak bagus, maka ini menjadi pertimbangan untuk kita melanjutkan kerjasamanya. Nah kalau masyarakat tadi mengalami kondisi yang tadi disampaikan, mungkin ada perlakuan yang kurang menyenangkan dalam artian ada diskriminasi, kemudian hal-hal lain, itu bisa disampaikan ke kami. Nah, kami sebetulnya mempermudah akses ke BPJS Kesehatan gitu ya. Kalau yang akses secara langsung kan teman-teman bisa ke kantor gitu ya, tapi sebenarnya kan itu effort gitu ya. Bisa juga teman-teman itu menghubungi petugas kami, namanya petugas PIPP, Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan. Kami kasih nama itu BPJS 1, BPJS Siap Membantu gitu ya. Nah itu petugasnya ada berkeliling ke rumah sakit setiap hari gitu ya. Nah nama kemudian juga nomor handphonenya, sobat kita bisa lihat di bagian pendaftaran, itu ditempel di UGD gitu ya, kemudian juga di farmasi. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai bisa hubungin mereka gitu ya, atau juga bisa ke call center atau bisa mobile JKN, karena di mobile JKN juga ada tempat untuk pengaduan. Betul, luar biasa. Dan itu tadi ya, hal-hal ini juga menjadi tantangan juga, bukan bagi masyarakat tapi juga bagi teman-teman dari BPJS sendiri, karena itu tadi harus sama-sama bisa bekerja sama dengan mitra-mitranya, dengan vaskes-vaskesnya, dan ya vaskesnya juga, Zelvin yakin juga dari vaskesnya sebenarnya pengen memberikannya maksimal juga kepada masyarakat. Tapi biasanya ada oknum-oknum yang biasanya itu tadi mungkin gara-gara capek, bad mood jadi judes dan apa segala macam. Gitu ya. Oke, Pak, tadi kita sempat sepil juga salah satu bisa dibilang aplikasi juga yang sekarang digunakan. Dulu tuh kalau nggak salah Peduli Lindungi, betul Pak?
Kalau Peduli Lindungi itu sebetulnya aplikasi dari Kemenkes Oh, gitu beda ya. lagi ya berarti ya, Pak? Ya, untuk yang waktu kita COVID, pandemi betul gitu pandemi. ya. Oke, sekarang ada Mobile JKN. Ya, Kalau misalkan kita lihat Pak, di Kota Serang atau Provinsi Banten itu sendiri, apakah sudah maksimal penggunaannya Pak? ya. Jadi kami alhamdulillah ya, karena dengan kegiatan sosialisasi, kemudian juga penyampaian informasi seperti melalui kegiatan kita kali ini gitu ya, masyarakat makin banyak yang mengetahui tentang Mobile JKN Ya, gitu ya. Dan tentu karena juga peserta kita, kemudian masyarakat kita itu pengen sebuah kemudahan betul. gitu ya, maka mereka juga tergerak untuk cari tahu dan juga memanfaatkan. Jadi Ya, sampai saat ini memang pemanfaatan Mobile JKN ini sudah meningkat gitu ya, walaupun memang belum mencakup kepada seluruh masyarakat. Sasaran kami memang minimal yang anak muda dulu gitu oke, ya, karena kan kita yang anak muda gitu ya, teman-teman betul. sebayanya Mas Zelvin Ya, gitu ya, ini kan memang familiar sekali dengan layanan melek digital, teknologi melek lah. Oke, teknologi gitu ya. Sehingga memang akan lebih bermanfaat untuk mereka gitu ya, layanan-layanan yang digital seperti ini. betul. Dan saat ini memang kalau menurut catatan kami, untuk Mobile JKN ini kan kita lihat dari pemanfaatannya gitu ya, Ya, yang kami lihat itu pemanfaatan antrian online misalnya betul, gitu ya. betul, Antrian online artinya orang bisa mengantri, ngambil nomor antrian itu dari rumah, betul. menggunakan Mobile JKN, Mhm, bisa untuk ke FKTP, ke mhm, puskesmas, klinik atau DPP, atau antrian online ke rumah sakit. betul. Nah itu pemanfaatannya sekarang yang pakai Mobile JKN itu sudah 35%-an gitu ya, 35%-an. dari total kunjungan di rumah sakit. Artinya ini sudah cukup optimal gitu ya. Tapi ya Wow. tentu kami mohon dukungan untuk menyebarluaskan informasi ini dan mengajak teman-teman kita, saudara kita yang belum memanfaatkan kemudahan dengan Mobile JKN agar mendownload, Betul? kemudian memanfaatkan fitur yang Betul, ada. oke. Dan pokoknya enak banget. Zelvin salah satu pengguna juga tadi Pak Adi ya. Iya, Dan sekarang ambil antrian gak mesti harus ke Vaskesnya gitu, tapi bisa langsung secara digital aja di rumah tek 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 tek, nyampe sana tinggal check in. tinggal check-in, Tinggal check betul. in gitu. Terus nanti kita udah tahu juga kamu antrian ke berapa, estimasi yang akan dilayani jam berapa, itu udah Betul. kelihatan semua sobat kita. Jadi sangat-sangat berguna sekali, bermanfaat, jadi bisa langsung di-download aja. Terus Pak, tadi Bapak sempat nyampein bahwa penggunaannya itu kurang lebih 35%. Mhm. Oke, keren sekali. Dan sebelum kita tutup segmen dan juga episode ini, ada sesuatu yang pengen aku berikan kepada Pak Adiwan. Coba dilihat di dalam dan juga Apa apa ini? hubungannya dengan diri Bapak? Monggo Pak. Awas Ini Pak, apa? matok Ular Pak. kayaknya. Awas matok Pak. Karena saya takut ular gitu Oh ya. takut ular. Coba Ular gitu ya. kita lihat coba. Mana nih buka awas ini? Mm-mm. Ada apa dan juga apa hubungannya? Apa nih ya? Ah, apa itu Pak Adiwan? Stetoskop. Stetoskop ya. Jadi Ada cerita apa Pak? ya tadi ya cerita di awal cita-cita saya sejak dulu kan memang pengen selain memang tadi yang teknik kimia, Ya, kemudian akhirnya memang karena saya juga ingin pengabdian kepada masyarakat, betul. saya mengupayakan untuk bisa jadi dokter gitu ya, dan alhamdulillah bisa tercapai gitu ya jadi dokter. Dan saya pernah ya melakukan praktek ya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu ya di klinik, di rumah sakit gitu ya. Ya dengan menggunakan ini gitu Oke. ya, menggunakan stetoskop ini. Tapi akhirnya saya harus menggantungkan stetoskop ini gitu Oke. ya. Akhirnya saya harus berpisah dan nggak pakai lagi. Karena kan saat ini saya memang fokusnya ke manajemen Mhm. gitu ya, fokusnya ke administrasi layanan kepada masyarakat Ya. gitu ya, bagaimana membuat sistem layanan kesehatan berkontribusi bersama dengan pemerintah, membuat layanan kepada masyarakat itu menjadi lebih baik gitu ya, menjadi lebih terbuka dan bisa diakses oleh semua orang. Oke. Jadi ada kesedihan tersendiri bahwa yang selama ini saya upayakan dengan segenap hati saya, tapi akhirnya nggak bisa saya jalani dengan sepenuhnya Betul. gitu ya. Tapi di sisi lain saya juga
menyadari bahwa yang saya inginkan adalah bermanfaat untuk orang banyak. Setuju. Dan ketika di profesi dokter saya memang bermanfaat, tapi mungkin untuk ruang lingkup yang saya masyarakat yang memang saya tangani satu persatu. Tapi ketika saya ada di BPJS Kesehatan, ada di pembuat ikut dalam pembuat kebijakan, memberikan rancangan, memastikan layanan yang baik kepada masyarakat, tentu manfaatnya akan lebih besar lagi kepada masyarakat. Itu yang membuat saya mungkin mengobati bahwa apa yang saya lakukan sekarang ya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Betul. Jadi memang ini mengingatkan saya akan hal yang saya perjuangkan gitu ya, akan hal yang saya upayakan, dan insya Allah walaupun saya tidak pakai lagi tapi tujuannya masih sama. Betul. Benefit dan manfaatnya kepada masyarakat masih sama. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ini dia Pak Adiwan Kodar, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Serang. Dan sekali lagi terima kasih untuk sobat kita yang telah menonton episode ini. Semoga menjadi edukasi dan juga informasi kepada sobat kita yang lagi nonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel kita. Dan tonton semua episodenya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Horizon Ultima Ratu Serang yang selalu mensupport Ruang Kita Podcast. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Pak Adiwan, sehat selalu. Ya. Kita doakan yang terbaik, Pak. Lancar, diberikan kesehatan agar bisa maksimal terus memberikan program-program untuk masyarakat khusus yang ada di Provinsi Banten. Amin ya robbal alamin. Oh, mau dicek nanti ya, cek kesehatan sekalian. Kita berbaris ya, kita baris ya. Oke, kalau seperti itu saya Jalmi pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.